analisis data yang sudah kita temukan, kemudian kita analisis untuk dideskripsi dan tema dengan menggunakan analisis teks dan menginterpretasi makna yang lebih besar dari temuannya. Itu yang tahap kelima. Maka yang terakhir, setelah data kita analisis, ya setelah kita temukan, setelah kita analisis, lalu apa yang kita lakukan? Ini adalah tahap terakhir menurut Criswell, menulis laporan. Nah, menulis laporan. Nah, tugas kita adalah menulis laporan. Untuk ya laporan apa? Laporan tentang masalah yang kita temukan tadi. Ya, itu yang kita lihat tentang ciri khusus penelitian kualitatif, ya, kualitatif. Jadi kita mengatakan ada 6 langkah. Nah, saya pikir sampai di sini bisa ya Pak Kiki ya? Bisa dipahami ya Pak Kiki? Atau ada masukan Pak Kiki? Bisa Prof. Boleh Iya, lanjut, makasih. Prof. Iya. Ya, Pak. Kawan-kawan ada yang mau tanya nggak? Iya, ada yang mau tanya? Pak Giyatno. Ya, Pak Giyatno dari Ambon. Gimana Pak? Ya, bisa Bu, lanjut Bu. Bisa. Ya, bisa Iya, nangkap sejauh makasih. ini. Ya, terima kasih. Mungkin saya tanya Prof. Baik, Yang ya tadi silakan Pak. mengumpulkan data-data yang didasarkan pada kata-kata, ya contohnya wawancara, Iya. itu ada minimumnya nggak jumlahnya? Berapa sumber gitu ya? Iya, jadi kalau kita jadi yang menjadi narasumber kita tentu yang tahu permasalahannya, ya, yang tahu permasalahannya. Jadi dan orang itu nanti kemudian kita akan lihat seperti apa yang narasumber akan kita gunakan. Narasumber ini tentu saja dia mengetahui permasalahan. Seberapa banyak narasumber yang kita manfaatkan, ya, tentu saja itu kita lihat di lapangan. Narasumber barangkali ada 5, boleh juga 10 juga boleh, saya katakan 10 juga boleh karena penelitian saya dulu lebih dari 10 narasumbernya. Ya, karena apa? Kita katakan setelah saya mengajukan pertanyaan wawancara kepada si A, kemudian dia menyampaikan, kita katakan menyampaikan bahwa apa yang saya tanya masih dia mengkaitkan. Ketika itu bukan hanya saja yang saya tahu, yang tahu masalah ini, tapi ada juga si A juga ini dan si B juga mengetahui hal ini. Jadi kita katakan ya apa yang dikatakan snowballing ya. Jadi dengan demikian saya tidak mengatakan baru hanya 1-2 orang, itu tentu sulit untuk kita katakan narasumber kita atau informan kita hanya 1-2 orang. Tapi minimal ya kita katakan 5 orang yang kita bisa jadikan narasumber, apalagi disertasi kita ini semakin banyak informasi, dan informasi toh itu kita akan seleksi kan, ya kita akan seleksi, maka itu kita akan menganalisis ya, menganalisis data-data yang kita dapatkan di lapangan. Jadi kita katakan data-data yang kita dapatkan di lapangan tentu kita kumpul ya, kemudian ya kita kumpul, kemudian kita katakan bahwa data itu bukan hanya kita kumpul tapi kita mulai analisis ini ya, itu yang kita lihat. Bisa paham sampai di situ ya Pak Kiki ya? Pak Giyatno ya, tidak? Iya, saya tanya Profesor Oni, saya mau tanya silakan. Satu hal. Ya, iya. Prof, itu untuk fenomena yang kita teliti itu apakah harus up to date, atau kalau fenomena itu sudah sekian lama, kira-kira bagaimana Profesor untuk kita teliti? Sejauh mana batasannya yang layak kita teliti dan tidak? Jadi kalau kita begini, untuk melihat fenomena ini, terima kasih Pak, fenomena ini tentu fenomena itu yang menarik buat kita, ya, menarik buat kita. Ada apa? Fenomena ini menarik apa tidak? Unik apa tidak? Kan begitu, unik apa tidak? Ya, sehingga dengan demikian kita interest ya untuk mencari atau untuk mengumpulkan data. Artinya itu fenomena yang muncul ini atau masalah yang muncul ini ya, yang ada, tentu saja kita berpikir ini buat kita menarik atau tidak. Kalau menarik, otomatis kita membuat jadi apa ya, penasaran kata anak-anak ya.
yang menarik. Kalau yang menarik untuk apa? Ataupun barangkali di antara kita membaca satu tulisan, kita katakan, tulisan ini baik. Kita melihat, coba saya menulis lagi. Tapi kalau tulisan itu kita katakan belum, jadi fenomena ini kan kita katakan masih sebagian kita tahu masih remang-remang, katakanlah begitu. Ya, maka itu kita perlu teliti. Kita tidak tahu seperti apa. Ya, ada yang mengatakan bahwa sama sekali dia tidak tahu. Tapi kalau untuk saya, paling tidak sudah sebagian informasi itu, fenomena itu kita sudah tahu, sehingga menuntun kita untuk apa? Untuk ke lapangan. Ya, tapi kalau dia betul-betul kita belum tahu, ya tentu berbeda ya. Ya Pak ya, Pak Giartno, ya Pak Giartno. Nah, jadi kita mengatakan kalau berbicara kira-kira yang lama itu tergantung dari kita sebagai peneliti. Kemarin ada ujian tertutup, Promovenda itu mengangkat tentang bagaimana jemaat mula-mula pada abad pertama dan abad kedua. Karena penelitiannya itu kepustakaan. Ya, bagaimana caranya? Ya kan begitu, Pak. Abad pertama, abad mula-mula. Kok itu bisa? Ya, jadi karena itu buat peneliti itu menarik buat dia. Ya, menarik. Karena menarik itu, dan tentu saja itu bisa terukur. Ya, terukur kita katakan. Iya, seperti itu Pak Giartno. Iya, terima kasih. Iya, Giarto Bu, pakai R nama saya. Oh, Pak Giar. Iya. Pak Giar. Iya, Giarto. Iya, Pak ya. Profesor. Dari Ambon ya, Pak ya. Iya. Iya. Saya pendatang di Ambon, Bu. Saya orang Solo begitu. Sebenarnya. Oh. Ya. Tetanggaan dengan Profesor Slamet tuh, nggak jauh. Oh, begitu ya, tetangga. Iya, tetangga. Baik. Iya, terima kasih. Ya. Bagaimana Pak Ebenezer? Ya, kita lanjut. Ya, Prof, ada satu mau ditanya sedikit aja. Iya, Prof. iya. Ya, Prof, tadi ketika melihat dari berbagai jenis atau varian penelitian yang disampaikan Profesor Slamet, sebenarnya dari kemarin sepertinya saya akan mengarah kepada penelitian kualitatif, dan ketika ini disampaikan hari ini saya sangat antusias karena dari segi waktu bahkan juga dari kesempatan yang ada, mungkin tinjauan yang seperti ini akan memungkinkan saya kerjakan. Karena memang ada 3 konsep yang hari ini di kepala saya. Yang pertama, karena saya di pendidikan ya Prof ya, pendidikan agama Kristen, Pentakosta, dan satu lagi adalah multikultural. Nah, 3 konsep ini ada dalam pemikiran saya sehingga saya ingin mencoba, ada rasa penasaran, ingin melihat pendidikan perspektif Pentakosta di tengah masyarakat multikultural di Indonesia. Masalahnya ini masih sebatas penasaran cukup kuat. Awalnya saya ingin berbicara dengan anak. Nah, hanya saja ini yang cukup kuat di hati dan pemikiran saya, dan sampai hari ini ingin menulis itu, dan konsep judulnya mungkin akan bertanya untuk lebih diarahkan, tapi hari ini masih sebatas penasaran sangat kuat. Masalahnya adalah ketika kita mencari masalah tentang multikultural, kemudian lain sebagainya akan dapat. Tapi hari ini yang mempengaruhi saya adalah karena sampai hari ini saya belum melihat teologi Pentakosta ada, tapi pendidikan agama Kristen perspektif Pentakosta saya belum melihat itu, apalagi hari ini saya ada di pendidikan multikultural dan bagaimana kontekstualisasinya. Jadi kalau karena masalah belum ketemu, masalahnya karena belum ada, tapi penasarannya sangat tinggi. Takutnya saya hanya ingin mencari-cari masalah untuk bisa ini menjadi kualifikasi penelitian, tapi penasaran yang kuat ini kira-kira bisa nggak menjadi suatu yang fundamental atau menjadi dasar untuk dilakukan sebagai penelitian kualitatif? Mohon arahannya, Prof. Terima kasih. Ya, jadi seperti ini. Jadi kalau kita memang ciri khusus atau khas ya dari penelitian kualitatif itu, kita mengatakan bahwa kita berangkat dari masalah, ya. Kita berangkat dari masalah. Ya, berangkat dari masalah, karena masalah inilah yang karena ada masalah. Mengapa masalah? Yang harusnya seperti ini tetapi jadi seperti itu. Artinya itu tidak sesuai dengan apa yang harusnya, ya. Sehingga itu kita katakan masalah, ya. Jadi kita dengan kualitatif ini, yang pertama itu kita katakan bahwa pertama yang kita pikirkan dulu ketika Bapak tadi berpikir ini yang disampaikan tadi, kira-kira di sana ada masalah apa tidak?
Ya, jangan kita meneliti yang tidak ada masalah. Untuk apa? Tidak penasaran, bukan? Iya, iya. Karena masalah ini yang kita tidak tahu seperti apa masalah itu. Nah, jadi kita mengatakan karena demikian saya tertarik mengangkat seperti ini. Kalau saya dulu kuliah, ketika sudah berbicara tentang menulis disertasi, saya berpikir apa ya yang sesuai ya, apa yang harus. Tetapi saya dulu karena ada dorongan, ada dorongan. Ketika saya dulu menulis waktu S1, saya melihat dulu karena saya guru, melihat anak yang tinggal di asrama dengan yang tidak tinggal di asrama, kira-kira prestasi belajar mereka sama apa tidak ya? Nah, itu saja yang muncul di saya. Kira-kira hasil belajarnya sama apa tidak ya? Ini kan membuat satu pertanyaan, sama apa tidak ya? Yang tinggal di asrama dengan tidak tinggal di asrama. Nah, itu kan kita katakan suatu fenomena ya, suatu fenomena ini dia. Satu fenomena. Jadi dengan fenomena itu kalau kita tertarik, kita mengatakan kita interesting, kita mau. Nah, karena tertarik. Nah, jadi dengan demikian kita melihat di sini ya, melihat tentang penelitian kita. Jadi jangan kita berpikir tentang judul. Tidak, masalah dulu yang kita lihat ya, masalah dulu seperti itu Pak ya. Jadi masalah dulu, kemudian tentu saja dari masalah itu kita sudah melihat, artinya dengan pengalaman ya, dengan empiris ini kita mengatakan bahwa sepertinya seperti ini. Tapi kan ini kita belum bisa membuktikan. Nanti ketika kita sudah turun di lapangan ya, ketika kita turun di lapangan, ini masalah ini, tentu akan kita mendapatkan pengalaman-pengalaman baru. Bisa saja yang kita sudah katakan sudah ada di dalam kepala kita, tetapi begitu kita turun di lapangan, ada mengalami perubahan seperti itu. Mengalami perubahan. Ataupun barangkali kita katakan perlu diganti, atau masalah itu harus diganti. Ya. Kita katakan setelah kita ke lapangan. Sebelum ke lapangan dan sesudah ke lapangan tentu ada yang tetap, ada yang perlu dilengkapi, ada yang mengalami perubahan, berarti harus diganti. Bisa seperti itu ya Pak ya? Iya. Terima kasih Prof. Iya, makasih. Kita Saya lanjut. tambah lagi. Oh iya Pak Profesor Giarto Solo. Iya Profesor. Untuk penelitian ini, apakah kita perlu menimbang efek ya, dampak bagi masyarakat kita, khusus maksudnya kita ini sudah S3 dulu saya S1 saya meneliti seperti yang Profesor katakan, jadi ingat saya punya skripsi meneliti anak-anak atau siswa yang tinggal di asrama terhadap kepribadian mereka. Nah, ini kan dampaknya hanya kepada kampus saja ya, Prof ya. Kalau S3 ini apa ada ukurannya, dampak yang kira-kira kita teliti itu untuk kota atau hanya cukup untuk wilayah tertentu begitu, Prof? Efeknya kita perlu pertimbangkan atau tidak, Prof? Maksudnya dampak dari penelitian kita itu apakah kita perlu ukur, maksudnya kalau hanya untuk pribadi sendiri atau perlu kita pertimbangkan untuk kota atau yang lebih besar? Iya, tentu berbeda ya Pak ya. Kita sudah melalui dari strata 1 atau program sarjana, kemudian magister ya. Kemudian kita sekarang berada pada level yang tertinggi ya, kita katakan begitu. Otomatis kita akan menjadi tenaga-tenaga ya. Kita katakan bahwa apa yang kita lalui ini kita dipersiapkan untuk apa? Tidak cukup untuk dikonsumsi oleh lingkungan kecil saja. Artinya begini, apa yang menjadi hasil tulisan kita, itu kita berikan kepada masyarakat luas. Ya, berikan kepada masyarakat luas. Nah, sekarang supaya ini tertarik, kita katakan kalau kita melihat dalam filsafat itu kan kita lihat itu
berbicara tentang realitas, ya kan, bicara realitas itu. Dari di sini kita kemudian kita masuk kepada apa yang disebut dengan epistemologi, ya. Ada epistemologi. Sekarang yang kita katakan epistemologi ini kita lalui, kemudian apakah yang kita buat ini, apakah yang kita hasilkan ini, yang disebut aksiologi itu berguna, bermanfaat untuk orang atau tidak? Ya, tentu kita ingin ini kita berikan sumbangan kepada masyarakat luas. Ya, penelitian kita bisa dimanfaatkan oleh orang banyak, bukan hanya untuk kita. Ya, untuk kita. Oleh karena itu kemanfaatan itu tentu ada. Ya, itu di dalam tulisan kita nanti itu akan terbaca di dalam bab 1. Iya, ya, dalam bab 1. Ya, bab 1. Karena kalau kita bicara masalah, ya bicara masalah ini tentu kita katakan tidak terbatas masalah itu, tapi kita harus tentu saja dengan ada masalah ini yang penting bagi kita sekarang, kita tertarik atau tidak, itu dulu. Kita tertarik atau tidak, itu dulu yang kita lihat. Kita tertarik atau tidak, unik apa tidak, ya, unik apa tidak, ya, permasalahan ini unik apa tidak. Nah, itu yang perlu kita lihat. Jadi spesifik atau tidak, gitu. Spesifik apa tidak, ya, atau kontroversi, ya, kontroversi barangkali. Nah, itu harus dipikirkan. Kalau kita mengatakan, kalau kita tentu saja seorang peneliti itu, ketika kita berada pada satu area, ya kita katakan, yang menuntut kita itu harus berpihak, tentu saja seorang peneliti itu harus netral, Pak. Ya, kita harus netral. Peneliti itu harus netral, kita berdiri di tengah. Tidak pihak ke kanan, tidak pihak ke kiri. Jangan besok-besok kita karena membutuhkan, ya. Kita butuh informasi yang kita butuhkan. Kemudian kita menyampaikan apa yang dikatakan maksud pertanyaan-pertanyaan itu tentu harus sesuai dengan harapan-harapan kita. Kita tuh yang menjadi arsitek di sana, bukan orang lain. Ya, bukan orang lain. Dan ini bukan pekerjaan masih baru untuk kita. Pada waktu kita menyelesaikan program sarjana, kita sudah ada hasilnya. Ya, hasil karya ilmiah kita sudah ada. Demikian juga pada program magister. Ya, sudah ada. Artinya begini, ketika kita membuat suatu rancangan ini tentu saja kita ya, ini yang kita kata instrumennya kan peneliti itu sendiri. Turun di lapangan kita sebagai apa? Karena kualitatif. Kita katakan kita sebagai apa? Peneliti, ya. Kita sebagai peneliti, kita sebagai observer, ya. Itu yang kita lihat di dalam kualitatif ini dia, ya. Dalam kualitatif. Nah, seperti itu Pak, boleh? Siap Ibu, terima kasih. Iya. Oh. Iya, terima kasih Pak. Ya, nah ini ada siklus ini yang siklus ini hanya menjelaskan saja apa yang kita sebutkan tadi, ya, apa yang kita sudah sebutkan tadi. Tapi tentu saja ini saya angkat dalam tulisannya Criswell karena ini merupakan rujukan dari Prof. Slameto untuk kami. Jadi di sini dikatakan siklus proses penelitian. Mulai dari mana? Tentu saja pertama kita mengatakan yang pertama tadi kita katakan identifikasi permasalahan penelitian. Identifikasi. Dalam identifikasi itu kita tetapkan permasalahan. Iya. Jadi masalah ini, fenomena ini kita katakan ada masalah bukan? Maka itu kita tentu saja tetapkan masalah itu. Yang menetapkan kita, sebab kita arsitek bukan? Iya, kita menetapkan sendiri. Setelah kita menetapkan permasalahan, langkah apa selanjutnya? Ya, kita menjustifikasi. Itu yang kita lihat. Lalu, setelah kita melalui tahap di sana, maka tahap berikut adalah menyebutkan pentingnya untuk meneliti. Bagi siapa? Ya, saya katakan di sini dalam buku itu bagi audiens katanya. Ya. Itu yang Pak yang kita lihat. Jadi bukan untuk kita, ya. Bukan untuk kita. Tentu saja di sini kita katakan kalau kita menulis tentang pendidikan ya mungkin orang pendidikan, ya. Kalau kita bicara dengan teologi tentu saja ya orang-orang yang berkisar di situ, ya. Kalau bicara ekonomi ya orang ekonomi berbeda ya Pak ya. Itu yang kita lihat. Jadi identifikasi masalah itu, kemudian kita masuk apa yang kita katakan tadi, kemana kita pergi di situ? Kita harus kemana sekarang? Kita mengatakan bahwa kita harus ya
minta maaf, kita harus menggunakan kepustakaan, ya. Kita tentu dituntun oleh tulisan-tulisan oleh para ahli, ya. Setelah kita melihat pentingnya ya, pentingnya permasalahan ini. Kita tidak tahu apa yang kita lakukan, ya kita pergi ke perpustakaan, ya. Kita ke perpustakaan, di sana banyak informasi-informasi yang kita bisa temukan. Tetapi memang tidak terang-terangan dia mengatakan ini loh tulisan ini. Tapi dituntut kepada kita supaya kita mengunjungi perpustakaan, ya. Perpustakaan tentu saja perpustakaan ini kita harus tekuni tentang apa yang kita katakan membaca. Apa yang kita lihat? Kalau kita ambil satu buku, kita lihat dulu daftar isinya. Kan tidak kita baca seluruhnya satu buku. Kalau buku itu ada 20, ya habis waktu kita membaca. Ya, tapi kita melihat yang ada hubungannya dengan tulisan kita, ya. Maka kita akan kutip di situ. Ya. Maka di situ kita mengatakan mengambil menurut pendapat-pendapat itu di situ, ya kan? Nah, tapi jangan lupa, jangan kita hanya mengatakan pendapat-pendapat, tapi kita tidak menyampaikan pendapat kita sendiri. Ya, setelah kita membandingkan pendapat si A, pendapat si B, pendapat si C, kemudian kita melihat, oh kalau begitu pendapat saya ada di mana ini dia. Nah, jadi di situ kita menggunakan kepustakaan, informasi-informasi yang banyak menawarkan kepada kita, ya, di perpustakaan. Ya, kita dituntun di sana. Nah, di perpustakaan. Bisa Pak ya? Ya, jadi perpustakaan itu seakan-akan itu gudangnya informasi, ya, gudangnya informasi. Tapi tidak berarti kita katakan begitu datang, oh sudah ada bukunya, sudah ada yang menyangkut tentang masalah yang kita tulis. Tentu kita membaca, begitu kita ambil buku yang kita bisa lihat, kita lihat daftar isinya. Daftar isinya tentu barangkali hanya sebagian yang kita bisa butuhkan di sana. Yang lain barangkali di tempat yang lain, ya, di tempat yang lain, ya. Oleh karena itu kepustakaan itu perlu, ya, kepustakaan itu perlu. Jadi hasil-hasil penelitian banyak orang tentu ada di sana, hasil-hasil penelitian. Nah, oleh karena itu kita mengatakan sangat butuh, ya, sangat diperlukan tentang kita untuk mengunjungi perpustakaan. Kalau sekarang barangkali kita banyak informasi-informasi dari dari media sosial. Tetapi yang kita katakan, kita sebagai, ya, kita berada pada level sekarang ini, kita membatasi di media sosial itu, tetapi kita harus mencari tulisan-tulisan yang ada, yang sudah disampaikan oleh para ahli atau yang menulis buku-buku itu, ya, menulis buku. Nah, kita butuh bantuan dari, tanpa kita membaca buku, kita tidak mau terbuka wawasan kita. Ya, kita katakan kita membuka orang punya apa? Ya, disertasi. Kenapa tidak? Kalau itu ada hubungannya dengan masalah yang kita ambil. Ya, kita membandingkan kalau tulisan dari si A, dia menyoroti barangkali kita katakan menyoroti masalah sosial. Saya juga masalah sosial begitu kan. Tapi kita penekanannya tentu berbeda. Nah, dengan adanya masalah ini, tentu saja masalah inilah yang menuntun kita, membuat kita pertanyaan-pertanyaan. Ada di sana jawabannya. Ya, kita katakan ada di sana jawabannya. Jadi dengan demikian kita katakan tinjauan pustaka itu ada di dalam ada di dalam disertasi itu, kalau tidak salah itu satu bab itu dia. Ya, satu bab kalau tidak salah. Ya, satu bab tinjauan perpustakaan. Jadi itu yang kita mengatakan menggunakan perpustakaan, kita mencari jawaban-jawaban, ya, yang tadi kita katakan masih gelap, ya, sekarang mulai terang. Nah, lalu pada tahap berikutnya, ya, apa yang kita lihat pada tahap berikutnya, ya, kita mengatakan sesudah kita dituntun di perpustakaan, ya, perpustakaan sudah menuntun kita, maka pada tahap berikutnya kita katakan penetapan maksud penelitian, ya, kita sudah jelas, maka kita tentu masuk pada tahap berikut, ya, penetapan maksud penelitian. Untuk apa ini dia? Untuk memberi informasi, ya, informasi kritis, ya, kepada siapa ini dia? Kepada kita, ya, pada pembaca tentang apa? Tentang sebuah penelitian, ya, tentang sebuah penelitian. Pernyataan tentang maksud adalah
pernyataan yang mengemukakan arah atau fokus penelitian secara keseluruhan, ya, secara keseluruhan. Itu yang kita lihat secara keseluruhan. Maka itu kita mengatakan seperti apa? Seperti apa maksud penelitian itu? Seperti apa maksud penelitian itu? Ya, kita tentu saya mengatakan ini adalah mengeksplorasi kita di sana, bukan? Mengeksplorasi berbagai cerita, katakanlah, berbagai masalah di sana, berbagai. Kita eksplorasi, maka muncul satu pertanyaan-pertanyaan. Nah, inilah yang kita katakan pada tahap berikutnya, yang kita katakan tahap di mana kita katakan sesudah kepustakaan, tinjauan pustaka, kita masuk pada penetapan maksud penelitian. Nah, itu yang kita sampai di sini bisa ya Pak ya? Iya. Dengan demikian kita katakan menetapkan maksud penelitian. Jadi memberi informasi kritis kepada kita, ya, memberi informasi kepada kita sehingga kepada pembaca tentang arah daripada sebuah penelitian, Jadi pernyataan tentang maksud adalah pernyataan yang mengemukakan arah atau fokus penelitian secara keseluruhan. Nah, kalau itu sudah ada pertanyaan, kemudian apa lagi yang harus kita lakukan? Apalagi yang harus kita lakukan? Kita mengatakan bahwa kita sekarang masuk mengumpulkan data, ya, mengumpulkan data. Jadi kita sekarang tidak di tempat, ya, mengumpulkan data. Data itu dari mana kita dapatkan? Ya, dari lapangan, ya, dari lapangan, ya. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan objek penelitian. Dari mana? Menyeleksi individu-individu untuk kita katakan untuk diteliti. Tidak semua orang, kita tidak bisa jalan seperti kita ketemu orang di persimpangan kemudian kita sampaikan, saya mau wawancara Anda. Tentu saja kita harus tahu persis mana yang ada hubungannya dan mereka tahu dan mereka ada waktu, Pak, tidak sih? Nah, itu. Jadi di sini dikatakan menyeleksi individu-individu untuk diteliti. Kita seleksi. Begitu banyak, mungkin ada yang menawarkan diri, tapi kalau tidak ada hubungannya, dia tidak tahu permasalahan kita, ya. Tentu kita katakan, ya, tidak perlu. Kita seleksi informan-informan ini. Lalu kemudian kita mendapatkan izin. Sudah kita mendapatkan izin, lalu kita mengumpulkan informasinya. Nah, itu yang kita katakan mengumpulkan data. Jadi data. Data kan yang kita teliti sekarang. Cari data. Ya, mencari data. Ya. Di mana data itu? Ada di lapangan. Di lapangan itu siapa? Ya, ada banyak informan-informan yang kita akan temui. Tapi informan itu tidak semua, hanya mereka yang mengetahui, ya, permasalahan. Sesudah pengumpulan data, maka kita lihat di situ analisis, data itu dianalisis, ya, dianalisis. Lalu sesudah analisis diinterpretasi. Ya, diinterpretasi. Berarti kita sekarang sudah menganalisis data. Ya, jadi sudah konsultasi sama pembimbing, sama promotor, kopromotor, seperti apa. Tentu saja kita jangan khawatir karena siap pembimbing-pembimbing membantu kita, ya. Jadi analisis dan interpretasi data itu. Ya, itu ya Pak Kiki. Bagaimana Pak Kiki? Ya, Prof. Ya, Prof. Ya. Ya. Bu Oni mau tanya, Bu. Oh, Prof, silakan. izin. Iya, memang kita harus. Nama saya Royal Purba, Bu. Oh, Pak Purba, ya. Iya, Ya. Pak Purba, silakan Pak Purba. Bu Oni, Semester lalu kita belum ketemu, ya Pak. Iya. Belum, Bu. Belum. Saya baru. Oh, iya, silakan Bapak. Iya. Bu, mengenai pengumpulan data ini, Bu. Tadi ada dua sumber penelitian kita. Yang pertama adalah informan, yang kedua adalah partisipan kita. Partisipan, sorry. Ya, partisipan sama dengan informan, Pak. Iya, kira-kira Ya. begitu. Nah, jadi maksud saya, kalau kita meneliti di satu tempat, bagaimana cara kita misalnya, kan ada juga orang kalau kita, karena kualitatif ini adalah mengarah kepada, Ibu katakan tadi, kepada masalah dulu kan, Bu? Iya, kita orientasinya ke sana. Iya, ada orang yang tahu
permasalahan di satu komunitas, di satu tempat itu. Iya kan? Nah, Iya. apa adanya diucapkan kepada kita, apa adanya. Tapi kan ada orang juga Bu yang bluffing gitu loh misalnya. Bagaimana kita memvalidasinya Bu gitu loh? Bagaimana kita Bapak, memvalidasi data tersebut Bu gitu loh? iya. Mana yang kita ambil yang apa adanya ini kita kan nggak tahu karena memang komunitas kita kan contohnya bukan kita sudah seleksi mereka. Nah, tapi ada yang misalnya dia agak blow up tentang masalah di situ. Bu, cara menginisiasinya, Prof, izin bagaimana kita menginisiasinya? Yang mana kita ambil ininya? Kan semakin meruncing atau semakin tajam banget satu orang menceritakannya. Tadi kan Prof katakan paling tidak 5-10. Dari 5-10 ini kan ada yang semakin tajam, semakin runcing, ada yang mengucapkannya, kita dapatkan datanya hanya dengan apa adanya. Memvalidasinya, Prof. Terima Ya. kasih izin Prof. Oke, terima kasih. Iya, Berarti memang ini terima kasih. Ini apa namanya menarik sekali pertanyaannya di sini, menarik. Kita sama-sama lihat. Saya tadi mengatakan paling banyak 10 tentu tidak ya. Artinya semakin banyak ya, artinya semakin banyak di sini bukan 30 ya. Memang banyak penelitian-penelitian yang kita baca informnya banyak. Itu sesuai dengan kebutuhan, saya katakan sesuai dengan kebutuhan. Karena ketika dia masuk di satu mendapatkan informasi pada informan A, tentu saja dia katakan dia membatasi diri, Dia menyampaikan apa yang harus dia sampaikan ya. Artinya peneliti ini kita katakan berhadap dengan informan, tentu kita katakan tidak ada jarak dulu, jangan ada jarak dulu antara informan dengan kita sebagai peneliti ya. Kita katakan dia sahabat kita sehingga dia bisa menerima kita dengan baik, lalu kita menyampaikan kepada dia bahwa kita memerlukan informasi dari Anda gitu. Nah, lalu Bapak tentu saja sudah memberikan garis-garis besar apa-apa yang Bapak tanyakan. Nah, karena ini wawancara, tentu saja wawancara itu kita katakan tadi ya terbuka ya Pak ya, terbuka. Sehingga pertanyaan-pertanyaan itu kalau barangkali kita agak sulit kita memakai alat rekam saja Pak, supaya mempermudah dengan rekam ini kita bisa nanti sampai di mana tempat yang kita tentukan untuk barangkali di rumah atau di mana Bapak bisa mendengar, kemudian Bapak bisa melihat mana yang Bapak butuhkan sesuai dengan maksud tulisan ini, tujuan dari tulisan kita. Kan begitu, Pak. Nah, jadi dengan demikian yang kita katakan partisipan-partisipan ini, ada partisipan yang seperti Bapak katakan seperti itu. Tapi kita katakanlah kita menerima saja meskipun kita melihat bahwa ini saya tidak butuhkan. Ya kan Pak, informasi ini kita tidak butuhkan, tetapi biarin aja supaya dia juga tidak kecewa. Nanti kalau dia kecewa, besok-besok kita datang lagi, kemudian dia mempengaruhi informan-informan yang kita sangat butuhkan, yang betul mengetahui permasalahan. Kita layani itu, kita batasi waktu. Jangan kita mengatakan bahwa apa yang Bapak katakan atau berikan informasi kepada saya pikir cukup. Tapi kita mengatakan menerima saja dulu. Toh kita sudah mengerti. Dalam wawancara itu, kita kan sudah menggunakan pedoman wawancara, Pak. Ya kan, Pak? Menggunakan pedomannya. Tentu saja dengan pedoman ini yang menuntun kita ketika kita datang di lapangan, melaksanakan wawancara. Oleh karena itu, tentu saja Bapak, banyak informasi atau banyak yang kita buang. Makanya ada seleksi data itu, seleksi. Ya, kita seleksi. Nah, itu yang kita katakan analisis tadi. Ya, jadi tidak semua apa yang dia sampaikan itu benar. Dia kan bukan ahli, hanya dia tahu saja. Tetapi kita membutuhkan informan ini. Membutuhkan informasi-informasi dari mereka. Karena mereka yang tahu masalah yang kita teliti. Iya. Jadi masalah yang kita teliti mereka banyak tahu. Nah, tentu saja kalau boleh kita mengatakan bahwa kalau katakanlah 5 orang, mungkin 5 orang ini ada yang cuma tahu permasalahan itu hanya katakanlah kalau boleh kita katakan persentasi ya. Mungkin hanya 20% yang tahu. Yang kedua mungkin dia ada 30%, yang lain barangkali 40%, ada yang 50%, ada yang mungkin 80%. Maka 80 dan 50 ini kita sering ketemu dengan mereka, ya. Jadi bukan berarti kita hanya sekali saja datang,
Tapi mungkin kita itu dia cukup lama ada di lapangan. Ketika kita merasa belum cukup tulisan kita datang lagi. Makanya kita bangun hubungan kita dengan informan itu, bangun secara optimal dalam posisi kita sebagai sahabat. Ya, kita bangun kekeluargaan sehingga kita diterima mereka dengan apa? Ya, kata anak-anak dengan senang hati. Iya kan begitu. Diterima dengan senang hati, dengan senyum, dengan posisi, dengan suasana seperti ini, dia tidak terpaksa memberi jawaban, tapi dia antusias memberi jawaban. Karena kita sudah bangun, ya, kita sudah arahkan, ya, kita sudah arahkan. Ya, begitu kira-kira Pak ya. Nanti kan berlanjut ini Pak. Ya. Iya. Terima Ya. kasih Prof. Baik, terima kasih. Iya. Nah, kita lihat tentang analisis dan interpretasi data. Izin nanya, Prof. Oh ya, silahkan. Izin bertanya. Ibu Jen Piati. Iya, Jen Iya, Piati ya. Dalam penelitian kualitatif, haruskah pengumpulan datanya dengan melakukan wawancara atau cukup hanya pustaka? Memang harus dengan mencari informasi dari para narasumber? Yang orang-orang. Iya, memang ya kita katakan apakah cukup, apakah wawancara tidak cukup ke perpustakaan saja. Ya, kalau penelitian kepustakaan ya penelitian kepustakaan juga kita perlu ada wawancara. Ya, perlu wawancara. Katakanlah penelitian kita itu kepustakaan. Ya, artinya itu banyak kita membaca tulisan-tulisan saja, yang membanding-bandingkan. Yang membanding-bandingkan tulisan si A, ya. Atau kalau kita katakan mau cari informan seperti apa, kalau umpamanya kita mengangkat itu bagaimana jemaat mula-mula, katakanlah begitu. Mula-mula itu pada abad pertama, abad kedua. Tapi tentu saja kita mengatakan kita masuk perpustakaan, ya. Kita meneliti tulisan-tulisan, meneliti informasi-informasi yang banyak yang ada di perpustakaan atau di mana saja kita katakan. Yang jelas di sini kalau kita mengatakan penelitian apa disebut dengan kualitatif ini, intinya informasi itu yang pertama itu adalah kita katakan wawancara, ya. Kecuali kalau kita katakan ke perpustakaan, tentu saja, tetapi kita kalau juga dibantu oleh wawancara, itu lebih baik, itu mendukung juga, tidak salah, ya tidak salah. Tapi kalau kita mengatakan fenomena yang kita angkat ini memang ada di dalam satu masyarakat, ya, kita ini kan berbicara tentang masyarakat. Ya, kita kalau umpama saja tentang budaya, ya, minta maaf saya tidak bisa mengambil contoh di bidang Bapak Ibu, katakanlah budaya itu kan ada dalam masyarakat, ya, kita katakan. Oleh karena itu kita turun ke lapangan, ya, turun ke lapangan. Tapi kalau memang tulisan kita, ya, tidak mengharuskan ada wawancara, tetapi kita tetap menggunakan apa yang disebut dengan penelitian kualitatif, ya, tentu saja yang saya katakan tadi bahwa arsitek itu dalam tulisan itu adalah kita, ya, kita yang melihat, dan kita juga dibantu dengan konsultasi sama siapa namanya, sama pembimbing atau promotor dan kopromotor. Kita diarahkan di sana. Jadi konsultasi itu penting sekali. Ketika jangan tunggu kita ada masalah berkonsultasi, tapi ketika kita sudah membuat satu langkah menulis katakanlah, ya, kita sudah proposal itu kan itu kita katakan proposal dulu, ya. Proposal itu tentu dalam proposal itu kita ada ujian proposal, ada masukan-masukan di sana, ya. Iya, ada masukan-masukan. Nah, dari situ kita sudah membuka wawasan kita. Iya, seperti itu ya Ibu ya. Jadi yang jelas ya kita katakan memang kualitatif itu memerlukan informasi tidak hanya di buku saja, ya, bukan hanya di perpustakaan saja, tetapi juga memerlukan informan itu yang kita lihat. Itu yang kemarin saya melihat tulisan dari seorang Profesor kemarin, dia mengadakan penelitian yang kita katakan yang sangat-sangat kalau bisa pada abad awal Masehi itu. Tapi ternyata dia juga menggunakan wawancara. Wawancara kepada siapa? Kepada yang ada hubungannya dengan tulisan kita. Jangan kepada orang yang tidak ada hubungannya.
ya. Jangan tanya kepada pedagang kalau kita bicara tentang teologi, ya. Nah, tapi tanya kepada siapa? Ya, tanya kepada mereka yang kita katakan yang ahli di sini. Iya, begitu Ibu ya. Ibu Iya, Bu. rencananya mau Makasih, ambil Prof. penelitian? Ibu rencananya mau ambil penelitian? Kualitatif. Sudah ada kualitatif, baik. Ibu. Ya, nanti kita masih ketemu. Boleh Ya, izin diskusi, ketemu. Prof? Iya, iya, Boleh izin diskusi, Prof? Pak Tri? iya. Iya, Silakan. Prof. Izin diskusi supaya istilah-istilah yang kita pakai ini pas gitu, Prof. Ya. Jadi yang pertama, kita kan sedang bicara. Oh, Pak Jeffrey. Iya, Pak Jeffrey. Iya, Kalalo ya. Korua, Prof. Korua. Iya, lagi. iya. Iya, aduh. Setua toh. Korua, iya benar Pak Jeffrey. Iya, silakan Pak Jeffrey. Kawanua, Iya. Prof. Sama Iya, dengan Pak Kawan. sangat orang. Iya. Ya. Dan Prof, ini kita kan sedang bicara metode pengumpulan data dalam kualitatif. Dalam pengumpulan data jadi kualitatif, maka yang pertama ada dengan observasi atau pengamatan. Nah, kalau kita menggunakan pengamatan atau observasi, maka lahirlah dua hal yang kita diskusikan tadi, yaitu informan dengan partisipan. Informan adalah orang yang kita tugaskan di lapangan mencari data. Sedangkan partisipan adalah peneliti sendiri yang observasi ke lapangan, terlibat berpartisipasi. Itu yang pertama. Nah, sementara responden itu adalah kalau kita memilih metode pengumpulan data dengan wawancara, in-depth interview. Begitu, Pak ya. Gitu. Jadi jadi kalau kita pakai observasi, maka yang kita butuhkan adalah informan. Kita taruh satu orang untuk membantu kita mencari data, atau kita sendiri turun ke lapangan. Itu yang disebut dengan partisipan. Sementara tadi yang pertanyaan Ibu Jendriati, wawancara itu dipakai kalau kita memang mau mengambil data dengan teknik wawancara, yaitu in-depth interview. Nah, sementara kalau kita pakai perpustakaan saja itu bisa dengan analisis konten namanya. Iya. Gitu. Jadi makanya tadi supaya istilah-istilah tadi yang ditanyakan Pak Royal itu pas gitu Bu. Ada informan, ada partisipan, responden. Nah, lalu ada responden. Sebentar Pak Jeffrey. Inilah yang bukan responden itu ada di kuantitatif responden. Sama Bu, istilah. Ya, artinya kita bicara iya. Tapi kalau kita kualitatif, ya kalau kita bicara kualitatif berarti hanya bicara yang tadi yang kita katakan informan itu ya Pak ya. Tapi kalau di kuantitatif Bu, responden bisa kita pakai teknik angket Bu, karena dia berhubungan dengan perhitungan kan. Tapi responden dalam penelitian kualitatif hanya sebatas in-depth interview gitu. Iya, yang mendalam itu. Iya. Wawancara yang mendalam itu. Iya. Tapi ada beberapa kasus yang memang kita nggak bisa melakukan interview, ya, tapi hanya dengan analisis konten. Ya, itulah yang ditanyakan Ibu Jendriati tadi. Oke, terima kasih Pak Jeffrey. Kira-kira supaya istilahnya kita pas gitu Bu. Iya. Jadi di garis bawahi ya Ibu ya. Jadi itu yang ditanya tadi sudah diperjelas ya oleh Pak Jeffrey. Korwa ya. Iya Bu. Pak Korwa. Iya. Jadi istilah-istilahnya ini juga kadang begitu kita agak sulit ya. Ketika kita bicara responden itu kita katakan kalau kita kualitatif itu kita tidak menyebut responden. Sebentar akan kita sampai ke sana Pak Jeffrey dan Ibu, tapi kita selesaikan dulu. Jadi masuk pada tahap berikut. Terima kasih Pak Jeffrey, terima kasih. Analisis dan interpretasi data. Di situ ada menguraikan data, mempresentasikan data, dan menjelaskan data. Saya pikir ada di sana, lalu pelaporan itu. Begitu ya. Saya pikir cukup ya. Nanti kita lanjutkan lagi ya. Oke. Jadi kita lihat tayangan berikut, materinya sudah di-share oleh Pak Pendeta Efesus ya Bu ya. Sudah ada ya. Jadi kita lihat di sini hal-hal yang diperhatikan dalam penelitian kualitatif. Perlu menetapkan pentingnya permasalahan. Ya tadi ya permasalahan. Diskusi permasalahan penelitian digunakan untuk menetapkan pentingnya ide sentral. Ya. Yang ketiga, pengumpulan data dengan pendekatan seperti wawancara dan observasi. Pendekatan kualitatif menggunakan pendekatan yang lebih open-ended atau terbuka. Dalam penelitian kualitatif, peneliti menganalisis kata-kata.
Ya. Misalnya transkrip dari wawancara, begitu juga gambar atau foto. Yang terakhir itu menganalisis kata untuk mengelompokkan mereka menjadi berbagai makna pemahaman. Jadi di situ yang kita lihat itu yang kita harus perhatikan, ya, yang harus kita perhatikan di dalam apa namanya penelitian kualitatif. Ya, menarik apa tidak? Ya, itu yang kita lihat. Menarik apa tidak? Ya, ada pertanyaan sampai di sini atau ada tambahan? Tidak ada? Ya, kita lanjut. Ya, karakteristik penelitian kualitatif. Ya, setiap peneliti selalu berangkat dari masalah. Iya, maka tadi kita katakan masalah berangkat dari masalah. Masalah, Pak Giarto, masalah masih samar-samar, kompleks dan dinamis. Ya, iya. Bahkan ada tulis buku mengatakan masih gelap katanya. Ya, dia katakan masih gelap. Lalu berikut, masalahnya bersifat sementara dan akan terus perjalanan penelitian. Dia berubah. Batasan masalah disebut fokus, iya. Batasan masalah artinya karena masalah itu luas, kemudian kita batasi, ya, kita batasi. Maka dalam tulisan itu kita katakan fokus, iya. Proposal selalu berubah, judul selalu berubah. Mengapa proposal bisa berubah? Karena yang atas itu tadi, judul selalu berubah. Kenapa judul mesti berubah? Kalau kontennya berubah, berarti mau turun lagi ke lapangan? Ya tentu tidak ya. Yang perlu baru kita turun ke lapangan untuk melengkapi. Gejala penelitian bersifat menyeluruh holistik, tak terpisah-pisahkan. Tidak ada variabel yang khusus tetapi menyeluruh meliputi ada aktor atau ada pelaku, ya. Kemudian tempat, lalu aktivitas. Ini yang kita lihat di dalam karakteristik penelitian. Iya. Ada tambahan, Pak Kiki? Ada tambahan di dalam karakteristik ini? Cukup ya? Pak Lanjut Jeffrey? dulu, Prof. Ya, lanjut. Terima kasih. 3 kemungkinan terhadap masalah. Ya, 3 kemungkinan terhadap masalah yang dibawa oleh peneliti dalam penelitian. Ya, yang dibawa oleh peneliti dalam penelitian. Apa saja? Apa 3 itu dia? Masalah yang dibawa oleh peneliti tetap sehingga sejak awal sampai akhir penelitian sama, itu tetap. Jadi pada waktu sebelum ke lapangan dan sudah ke lapangan tidak ada perubahan. Yang kedua, masalah yang dibawa peneliti setelah memasuki penelitian berkembang, ya biasanya begitu, berkembang yaitu memperluas atau memperdalam masalah yang telah disiapkan. Dengan demikian tidak terlalu banyak perubahan sehingga judul penelitian cukup disempurnakan. Iya. Jadi pada waktu kita sebelum turun ke lapangan, ya kita katakan kita sudah ada konsep kita, tetapi setelah masuk dalam lapangan, loh kok itu seperti ini? Ada perubahan-perubahan, ya. Perubahan itu dari mana? Ya dapatkan dari mana? Ya kita tadi dapatkan dari lapangan, ya. Berkembang. Jadi memperluas dan memperdalam masalah yang telah disiapkan. Ya, oleh karena itu kita katakan ada perubahan, ya. Tapi perubahan itu perubahannya itu tidak begitu banyak, cukup kita sempurnakan saja, lengkapi saja perubahan itu. Tetapi yang ketiga di sini dikatakan bahwa masalah yang dibawa peneliti setelah masuk lapangan berubah total, sehingga harus ganti. Apa yang diganti? Masalah. Apa yang diganti? Masalah. Dengan demikian judul proposal dan judul penelitian tidak sama dengan judul itu diganti. Ya, setelah kita ada di lapangan. Nah, jadi itu yang ada, yang terjadi, itu yang terjadi. Iya.
apa yang ada dalam konsep kita pada waktu kita katakan belum ke lapangan, ya, belum turun ke lapangan, itu barangkali itu ada di nomor 100. Tapi setelah ke lapangan, tidak ada perubahan, berarti itu yang cepat kita selesaikan. Tapi kalau ada perubahan seperti apa? Ya, ada perubahan karena informasi-informasi yang kita lihat, fenomena-fenomena yang ada, ternyata apa yang kita pikirkan, apa yang kita sudah anggap ini sudah cukup, ternyata itu berbeda dengan yang kita temukan. Kepada apa yang dikatakan tadi, informan-informan tadi, kita temukan di sana. Nah, oleh karena itu, yang belum lengkap, tentu saja kita lengkapi. Tetapi yang kayak itu, katakan, ya, berubah. Karena masalah. Barangkali sedikit saya ada pengalaman, ketika saya sudah ujian, ya, ujian di sini, ujian, ya, tahap, seminar, tahap seminar ini dia. Ini sudah ujian tahap ketiga ini dia. Lalu ada penguji harus dari luar, kemudian dia mengatakan kepada saya, ganti teori. Ganti teori. Kalau sudah ganti teori, saya berpikir bahwa dibongkar semua. Iya, itu contoh saja. Tapi ini penguji. Tapi saya tidak putus asa, saya konsultasi kepada promotor saya. Ya, saya konsultasi. Jangan masalah ini kita nikmati sendiri, bisa stres kita. Tapi kita lari kepada siapa? Lari kepada pembimbing, konsultasi kepada pembimbing. Itu contohnya saja. Nah, jadi dengan demikian kita mengatakan penelitian kita berjalan terus. Ini contohnya. Sebelum peneliti masuk lapangan, kita katakan masalah-masalah itu ada. Tapi sesudah kita berada di lapangan, kita lihat yang pertama masalahnya tetap tidak berubah. Yang kedua kita katakan masalahnya berkembang, ya berkembang. Ini terjadi dalam penelitian, ya dinamis kan, ya. Ini bukan matematika, ya, karena ini berbicara masalah sosial, ya masalah sosial, ya. Otomatis kita bicara tentang manusia unik, manusia itu unik, ya. Manusia dan lingkungannya. Dan yang berikut itu, masalah itu harus ganti. Lalu kalau seperti itu apa yang kita buat? Itu tadi yang saya katakan. Ada pembimbing. Kita konsultasi kepada pembimbing. Pembimbing membimbing kita. Apa yang harus kita lakukan? Jadi jangan kita ini menikmati sendiri. Bisa saja kita katakan, kalau begitu bongkar lagi, lebih baik istirahat dulu. Tidak seperti itu. Waktu berjalan terus. Ya, waktu berjalan terus. Ya. Bisa? Ya, lanjut. Terdapat perbedaan antara masalah dan rumusan masalah. Ya, masalah adalah merupakan penyimpangan antara yang seharusnya dengan yang terjadi. Itu yang tadi saya katakan. Itu karena yang harusnya kita katakan seperti ini, yang ada berbeda. Maka itu kita katakan masalah. Jadi penelitian itu masalah yang utama itu yang kita lihat, bukan judulnya. Iya. Lalu kalau itu kita katakan menyimpang, maka itu yang kita cari. Kita kan mencari jawaban, ini dia. Mengapa menyimpang? Nah, oke, itulah yang menarik buat kita. Ya, anak muda katakan penasaran ya. Iya, penasaran. Yang menarik itu yang seperti kita katakan pertanyaan itu yang membuat kita itu dia. Yang menarik buat kita itu, yang membuat kita antusias di sana. Ya. Nah, rumusan lalu kita katakan kalau rumusan seperti apa? Nah, rumusan tentu semua kita sudah tahu, dia berbentuk pertanyaan. Ya, berbentuk pertanyaan, rumusan. Rumusan masalah tentu kita katakan berbentuk pertanyaan. Rumusan masalah ini kita katakan ini menjadi dasar kita untuk apa? Untuk menjadi pegangan kita untuk turun ke lapangan. Jadi kalau masalah itu kita tidak bisa mengatakan ada perguruan tinggi yang melihat masalah cukup satu saja. Ya, cukup satu. Ada yang mengatakan tidak boleh satu, itu tergantung. Ya, tergantung. Jadi kalau masalah kita katakan dengan rumusan masalah ini, karena kita kan tadi sudah fokus ya.
dengan rumusan masalah ini, maka ini yang akan kita gunakan untuk memandu kita ke lapangan. Karena ini harus dicari. Dicari ini, maka ini yang kita katakan nanti ada di dalam bab berikutnya. Itu yang menjawab masalah tadi. Itu yang menjawab masalah tadi. Ya. Maka itu berbentuk pertanyaan. Pertanyaan. Saya mengambil contoh seperti yang ada di sini. Tapi itu tentu saja berbeda-beda. Tapi yang mana? Ini pertanyaan, adakah contoh rumusan Mangkali ini yang salah? Bagaimana pola perencanaan digunakan dalam organisasi itu? Organisasi apa kita tidak tahu, ya bukan? Bagaimana model penempatan orang untuk menduduki jabatan terjabatan apa, ya kan? Nah, jadi itu. Jadi sekali lagi, kalau kita berbicara tentang rumusan, rumusan inilah yang menuntun kita untuk kita turun ke lapangan. Karena ini yang harus kita teliti. Maka itu dalam bab berikut, dalam bab 4 itu, tentu saja rumusan masalah ini yang kita bahas. Kalau kita mengatakan ini hanya satu rumusan, itulah yang kita akan teliti, dan bukan berarti itu cuma satu pertanyaan, itu berkembang. Jadi tetapi selalu mengacu kepada rumusan tadi. Rumusan inilah yang kita akan sampaikan pada bab 4. Jangan lari kepada rumusan. Inilah yang akan kita katakan analisis data dari rumusan masalah ini yang kita dapatkan di lapangan. Kemudian masuk pada kesimpulan. Kesimpulan itu berdasarkan masalah, ya, berdasarkan masalah. Begitu ya. Nah, oke. Prof, mau lanjut. tanya, Prof. Oh, silahkan Pak. Ya, ini melanjutkan apa yang tadi. Bentar, saya belum matiin telepon. Ya semua. Bet, Papa lagi kuliah, Bet. Nanti, Bet. Iya. Ya. Sorry, Prof. Baik, tidak lanjut, ya. Ya, itu anak dari Jerman telepon. Sayang. 1-2 kasus terjadi ketika ada calon doktor ya yang kandidat maju mempertahankan disertasinya, ya. Kayaknya terjadi peristiwa seperti yang tadi Prof. Oni bilang, sehingga akhirnya disertasinya itu disuruh ganti, padahal sudah menyusunnya sampai 1 tahun gitu ya, kan lebih dari 60 tahun gitu, di ujian disuruh ganti. Saya sih tidak mendalami kasusnya, tapi andai kata itu terjadi seperti yang Prof. Oni tadi cerita, memang ganti begitu, Prof. Total, lalu dia meneliti ulang, mengganti dengan masalah baru atau topik baru. Kira-kira gimana tuh, Prof? Kan kasihan juga udah 1 tahun. Iya. Yang bertanya kan penguji, ya, penguji. Iya, penguji. Ada penguji. Ini hampir sama dengan apa yang saya sampaikan tadi. Ya, ketika kita menulis, kita bangun hubungan baik kita dengan promotor dan kopromotor. Ya, kita bangun. Ketika kita ada masalah, jangan kita menikmati sendiri. Kita konsultasi. Maka itu dikatakan mereka pembimbing. Pembimbing itu kita katakan bukan hanya satu, lebih dari satu pembimbing di sana. Itulah manfaatnya kita dikatakan pembimbing. Artinya begini, ketika kita menulis, ya, menulis tentu saja kita sudah ditunjuk siapa promotor dan kopromotor. Itu biasanya itu pada awal sudah ditentukan. Tentu sesuai dengan disiplin kita, ilmu kita. Lalu ketika dia sudah membuat proposal, sudah itu kan sudah ditentukan siapa pembimbing. Mulailah bangun hubungan baik dengan pembimbing. Ya, pembimbing itu juga kan manusia. Dia juga sudah mengalami apa yang sedang dialami oleh peneliti. Maka itu kalau kita ada kesulitan kita harus hubungi, sampaikan. Nah tentu saja saya berpikir begini, kemungkinan besar peneliti ini jarang ya meminta saran atau jarang konsultasi kepada pembimbing atau promotor atau kopromotor. Karena ketika tulisan ini diminta untuk diuji, otomatis itu sudah di-ACC ya, sudah di-ACC oleh siapa? Oleh pembimbing. Ya, oleh pembimbing. Saya
ya katakan itu sudah ACC, itu artinya berarti sudah layak untuk diuji. Iya. Saya dulu S2 sudah selesai, ya, tesis saya sudah selesai, dibimbing, kemudian pembimbing menanyakan kepada saya, Oni, siapa yang jadi pembaca tulisanmu? Pembaca ini untuk apa? Membaca tulisan layak diuji apa tidak? Layak diuji apa tidak? Itu yang saya alami dulu di UI, di waktu magister. Layak di, artinya pembaca ini tugasnya untuk apa? Untuk membaca hasil penelitian kita. Maka dari dialah yang mengatakan layak diuji atau diteruskan atau tidak. Nah, seperti itu. Nah, kalau di ini sudah sampai pada taraf-taraf, ya kita katakan pada taraf, mungkin sudah mau ujian tertutup barangkali, ya. Tentu saja ini kita katakan juga bukan hanya tanggung jawab daripada peneliti atau tanggung jawab daripada pembimbing, tetapi saya melihat bahwa peneliti, ya, tidak kita katakan kemungkinan besar tidak melalui bimbingan yang intensif. Ya. Barangkali berbicara tentang mengejar waktu, ya, kejar waktu supaya kalau kami dulu pembimbing mengatakan jangan kejar waktu karena takut bayar SPP, ya katanya. Ya, karena SPP kan mahal, ya. Iya. Tapi itu artinya itulah. Tapi saya lihat di dalam STT ini keluarganya cukup bagus, cukup baik, ya, cukup baik. Jadi saya pikir tidak akan kita temukan seperti itu, Pak Kiki, ya, dan mudah-mudahan